Action. Siapa? Stand lah. Ambience. Ironi di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Super Besar Ramadan. Kali ini kita udah di malam ke-23 ya, H-7, H- sepekan menuju Idul Fitri. Nah, biasanya di malam-malam Belum tentu, bisa aja 6 hari. iya juga ya. Iya, manut hilalnya. Ya udahlah, intinya biasanya di malam-malam ganjil gitu ya. Biasanya orang-orang tuh masjid-masjid komunitas ngadain acara nuzulul Quran gitu, Mas. Cuman ironinya itu sebagian orang dia karena waktunya ini habis maghrib nanggung mepet isya, tapi nanti kalau kepotong taraweh juga jadi ya nanggung lagi. Akhirnya dia dari habis maghrib bablasin gitu sampai habis isya. Ngomong-ngomong kok bisa pas ya? Ini bawah hitam, atas hitam. Ini bawah coklat, ini atas coklat. Ini video ke-19 selang-seling juga, ini video 23 selang-seling lagi. Nah itu kira-kira pandangan terkait acara nuzul Quran yang nabrak isya itu gimana, Mas? Ini unplanned loh, kita nggak merencanakan sama sekali. Wah, bagus sekali. Ya, perlu kita rayakan. Kita ditanya apa tadi? Nuzul Quran, katanya nabrak isya gitu. Ya saja, nggak usah ngambek lah. Harusnya gue yang bilang gitu. Iya. Capek kali bahas ini udah berapa hari ya. Suruh bahas terus. Emang karena kalian kira syutingnya enak ini? Enggak, panas tempatnya ini. Makanya kalian nyumbang lah buat studionya Teras Dakwah nih. Datang doang. Kalau ustadznya nggak seru nggak datang. Malah dirasani ya, malah dirasani terus. Wah, Dede ini nggak jelas bikin kajian. Nyumbang aja enggak. Bikin judul dikritik, ada foto, dibilang kok ustadznya kayak gitu, itu bukan ustadz. Itu Ini foto komen yang kala itu video foto dari Rabu ini. keruhnya TD itu. Ya kita sekarang bahas ini ya. Tadi apa tadi? Oh, nuzul Quran. Kasih sudah mengakhiri. Ya, jadi yang pertama, kalau misalkan ngomongin soal agenda yang diadakan tuh sampai nabrak isya. Jadi kita harus tahu bahwa isya itu bisa diawalkan, bisa diakhirkan. Awal itu ya pas masuk waktu isya itu. Kalau yang akhir itu di tengah malam. Ini kenapa sih Dini? Nah, jadi diakhirkan itu di tengah malam ya. Jadi waktu isya itu habisnya tengah malam. Tolong ini perhatikan. Catat. Sampai Bukan. subuh Sampai biasanya. subuh, ya. Jadi tengah malam ya sebetulnya habisnya. Nah, gimana kemarin yang melakukan sampai subuh? Ya udah nggak apa-apa. Kalau belum tahu kan dimaafkan. Ya, jadi sampai tengah malam. Jadi diakhirkan, makanya diakhirkan. Nah, akhirnya itu ya tengah malam itu. Biasanya memang ada ya kebijakan-kebijakan ketika ada momen-momen tertentu kemudian diakhirkan. Ya, mungkin tadi ada pengajian, ya, satu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau di pondok-pondok ya, kalau masih ada muhadharah, masih ada majelis dan lain sebagainya, itu misal jam 19 itu isya, tapi ternyata belum selesai, ya biasanya memang dibablaskan aja sampai misal 19.30 baru kemudian sholat isya. Dulu gitu misalnya. Iya, jadi bukan nggak sholat gitu. Jadi sebenarnya mereka sholat, cuma kita nggak lihat aja gitu ya. Sehingga dalam hal ini ya kita perlu untuk melihat lebih dalam. Tapi buat teman-teman semua juga yang mengadakan acara semacam ini, nuzul Quran, itu juga harus dipahami substansinya yang paling penting ya, bukan rame-ramenya. Sekarang tujuannya apa sih? Untuk mengadakan nuzul Quran. Oh, peringatan turunnya Al-Quran. Nah, ini sebetulnya juga agak unik ya, karena Al-Quran itu turunnya di Indonesia ini dikenal, bukan cuma di Indonesia sih, beberapa orang menganggap 17 Ramadan. Iya, 17 Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar. Malah bukan 17 Ramadan. Iya, walau malam sholat itu. Jadi bisa jadi ya kita nggak tahu, Lailatul Qadar aja kita nggak tahu, berarti sebetulnya nuzul Quran kita juga nggak tahu. Lah kenapa tanggal 17? Ya, ini ada beberapa pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang ya wes ya biar gampang aja untuk peringatannya. Kenapa 17 ya? Iya, Mungkin karena gitu. pernikahannya 17 Agustus gitu. Jadi ambilnya 17 gitu.
Iya mungkin ya. Mungkin. Ini lawakan bapak-bapak, walaupun dia belum bapak-bapak. Nah, jadi itu penting ya untuk kita perhatikan. Terus juga tujuannya tadi apa? Terus apa yang disampaikan di sana? Ya, jangan cuma sekadar kajian rame terus bubar. Itu sayang sekali. Apalagi di bulan Ramadan ada tarawih. Tarawih itu ya jujur ya, to be honest. Kita itu kalau misalnya nggak tarawih di masjid itu malas banget di rumah. Nah, Iya jadi sih, kalau bener. misalnya tarawihnya nggak dimaksimalin juga di masjid juga sayang banget. Makanya yang mengadakan acara ini sih kalau saya usul mendingan ba'da tarawih. Bubar biar ngantuk, mending pulang makan. Ya itu kan tergantung niat masing-masing. Kalau dia mungkin seperti itu. Gak enak lagi kan yang kena kan. Ya maunya siapa? Masa yang kena Pak SBY? Nggak ada di sini kok Pak SBY. Oke. Nuzulul Quran ya. Mungkin apa? Ironinya lagi terkait nuzulul Quran itu mungkin karena acaranya juga belasan kemalaman, jadi bangun sahurnya telat lagi. Nah itu bisa jadi. Oh gitu. Nih ini aja sebenarnya nyari bahan pembicaraan aja kan sebenarnya. Iya memang. Aku nggak tahu harus ada yang ngomong apa. Iya makanya tadi balik lagi ke substansi. Sebenarnya kalau mau ngadain acara kayak gitu tuh buat apa sih gitu? Karena memang kan justru Ramadan ini kan fokusan kita buat amalan individu. Amalan individu bukan amalan rame-rame. Termasuk bukber itu kan amalan rame-rame bukan amalan individu kan. Jadi coba kita fokuskan untuk amalan individu kita supaya lebih maksimal. Terutama sunnah-sunnah dan terutama banget adalah tarawih. Ya justru ya mendingan kita maksimalin aja tarawih itu memperingati malam nuzul Quran. Maksimalkan tarawihnya sekalian 2 juz gitu. Oh 2 juz. Ya kan baru tuh terasa banget tuh nuzul Qurannya. Bener-bener turun tuh Quran itu. Ya kalau 2 juz atau 1 kali tarawih kan masya Allah. Nah jadi justru dapat tuh esensinya. Nah di sini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan hanya mengadakan agenda atau acara itu sekadar tradisi aja, tapi substansinya nggak ada. Mungkin itu kayak jadi tradisi berulang-ulang terus, tapi kayak apa perubahan di masyarakat jadi ya kurang kelihatan gitu. Iya memang kan gitu kita ya. Dari dulu kan kita ngadain kayak gitu. Yang penting tablik akbar rame udah. Datang dengarkan lupakan itu pulang nggak bawa ilmu. Iya ini kan yang sebetulnya pengen kita coba untuk perbaiki. Ini Teras Dakwah kan juga mengadakan kajian hadis, kajian qohwah, kajian sirah sahabat, Siapa itu yang ngisi sirah sahabat? kajian jejak, majelis jejak mantan. Loh. Mantan nggak ada nama mantan mujahid, nggak ada nama mantan mujahid. Iya. Tahu nggak punya mantan? Ya udah nggak usah bahas itu. Oh, mulai ketahuan ya. Jangan bahas itu dong. Oh. Ini kan kita lagi super booster Ramadan. Ya udahlah ya karena aku udah nggak ngerti apalagi yang harus mau diomongin. Langsung ditutup. Beneran. Takut dia, takut kebuka kedoknya. Gitu ya, jadi jangan lupa. Jadi mantannya Dika itu namanya Diki namanya. Lu. Jangan lupa subscribe channel Teras Dakwah, follow @ZakiZR. Iya, aku nggak akan nyebutin Instagramku lagi. Ya. Terima kasih banyak, pantengin terus di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantannya Dika Diki. Karena saya lagi malas juga bahasnya. Capek banget bahas berat-berat terus di sini. Kalau kita kan sebenarnya tadi tujuannya bukan mau bahas ini. Dulu saya tuh di briefing di acara ini itu bukan mau bahas yang berat-berat, nggak dalil-dalil. Gitu loh. Ini berat ini. Ini kuliah ini. Ini harusnya dibayar mahal saya ini. Aku harusnya nulisnya nuzulul Quran bukan lalatul Quran. Nah itu dia. Iya sih. Sorry, nggak ada yang murid. Iya, harusnya nulisnya acara nuzulul Quran. Gak apa-apa baru 4 menit. Ayo lanjut. Ini diulang aja nggak apa-apa dari awal.